Yo guys, nah selain Jakarta nih, pertarungan pilkada ini nanti nih yang seru ada di mana coba? Di Jawa Tengah lah. Yoi, perebutan kursi Jateng 1 nih. Nggak main-main loh. Bisa dibilang ini juga jadi pembuktian bagi partai banteng itu. Iya nggak? Apakah nih Jateng nantinya masih bisa disebut sebagai apa? Kandangnya banteng. Nah, ini yang menariknya guys. Pasca kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo, kekuatan masing-masing tokoh itu di Jateng relatif merata coy. Beneran, rata-rata air. Belum ada tokoh yang menonjol sendirian. Iya kan? Nah, dan yang membuat pertarungan nanti nih ditunggu semuanya karena apa? Nggak ada petahana. Semuanya tempur dari garis start awal. Di perebutan nih Jateng 1. Nah, seru ya. Pertarungan nanti ini diprediksi akan berlangsung sengit. Menurut lo nih, siapa yang akan kelar nih? Kelar duluan di ronde pertama nih atau sampai garis finish? Hah? Nah, sekarang kita bahas di internal ya, internal Partai Banteng ya. Siapa sih yang akhirnya nih dapat rekom dari Ibu Ketum? Pertama, apakah El Comandante Bambang Pacul atau Mas Hendy, ya, mantan wali kota Semarang dan kepala LKPP. Nah, ini juga keren juga sih kalau menurut gua. Sampai dapat rekom dari Bu Mega nih, Mas Hendy oke loh. Bekas wali kota Semarang ini mengembalikan formulir kan? Udah kan? Pendaftaran kepada tim penjaringan DPD PDIP Jawa Tengah. Nah, dalam beberapa survei, Mas Hendy yang juga menjabat sebagai ketua DPC nih, PDIP Kota Semarang, itu selalu ada di top 3 guys. Rata-rata di atas juga, bareng Taj Yasin kalau nggak salah. Nah, selama menjabat sebagai wali kota Semarang nih, Mas Hendy telah berhasil mengubah wajah ibu kota Jateng loh. Melalui apa? Berbagai pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi di situ. Reputasi beliau nih semakin memperkuat posisinya di mata masyarakat guys. Di bawah kepemimpinannya nih, Semarang ini real nih, berhasil mengalami lompatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan menurut gua. Bahkan 3 kali berturut-turut loh dinobatkan sebagai apa? Kota dengan pembangunan terbaik di Indonesia. Kalau nggak salah 2019, 2020, sama 2021. Lo tau nggak? Beliau tuh Korea sejati bro, sama kayak kita-kita. Beneran. Nih, Mas Hendy cerita langsung sama gua. Gimana doi ini di awal karirnya jadi sales kacamata ini. Terus jualan kepala ikan cuy, naik motor kemana-mana. Beneran. Nah, tahun 2009, Mas Hendy memutuskan untuk terjun nih akhirnya, masuk nih ke dunia politik. Setelah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng. Setahun kemudian, ia naik guys, jadi wakil wali kota di Semarang. Terus 2011, diamanahi sebagai apa? PLT Wali Kota Semarang. Ini blessing in the skies guys. Setelah nih wali kota sebelumnya, Sumarmo tersandung kasus korupsi. Nah terus di tahun 2013, Mas Hendrar Prihadi atau Mas Hendy ini resmi menjadi wali kota Semarang. Aduh, doi menang 2 kali loh pemilihan wali kota dengan suara terbanyak. Bahkan pada Pilwakot nih di 2020, beliau menang 91,57% suara guys. Nah, ini karena apa? Kepercayaan masyarakat ini nggak lepas dari prestasi kerja beliau. Nah, beliau membawa lompatan pembangunan di Semarang menjadikan salah satu kota tujuan wisata teratas di Indonesia loh. Beneran. Beliau juga cerita ke gua bahwa program layanan fasilitas publik nih dari lahir hingga meninggal menjadi program andalannya guys. Program lahir dengan UHC atau Universal Health Coverage. Nah, ini udah gratis ambulans, gratis pembuatan akte lahir. Untuk bayi, ada program imunisasi. Terus, gratis pemberian makan, tambahan untuk balita. Gratis sekolah dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Beliau juga cerita juga, ada pula beasiswa kuliah bagi warga yang kurang mampu loh, tapi berprestasi. Terus, fasilitas publik untuk belajar. Beliau bantu juga. Bantuan untuk lansia, Pemkot Semarang nih memberikan fasilitas apa? Berobat gratis dengan kartu Semarang Hebat Lansia.
Lalu bantuan sosial kematian nih, dan gratis pemakaman. Pemakaman umum ya, milik Pemkot Semarang. Nah, Mas Hendy rencananya akan membawa program itu semua ke Jawa Tengah, guys. Kalau nantinya beliau dapat rekom dari Ibu Banteng. Nah, pada 10 Oktober 2022 kalau nggak salah, Presiden Joko Widodo melantik beliau nih sebagai kepala LKPP. Sampai sekarang nih, guys. Nah, di tempat barunya lagi-lagi nih, Mas Hendrar Prihadi lagi-lagi, guys, membuat perubahan. Beliau menggandeng Telkom, resmi merilis e-katalog versi terbaru loh, yakni versi 6. Kalau nggak salah di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024 lalu. Nah, kepala LKPP Mas Hendy cerita ke gua, kalau langkah tersebut dilakukan untuk apa? Meningkatkan performa sistem pembelian atau e-purchasing pemerintah. Beliau mengatakan, guys, fitur baru dalam e-katalog ini memudahkan apa? Stakeholder melakukan transaksi dan pembelanjaan dari pemerintah. Kalau menurut gua, semoga nih beliau dapat rekom lah buat maju tempur di kandang banteng. Mas, mau gandeng siapa nih, Mas? Nanti tempurnya Taj Yassin atau Gus Yusuf nih? Koalisi ini dong, semangka hijau sama merah, iya kan? Atau malah nih gandeng wakil dari Gerindra, itu boleh juga loh, beneran. Karena guys, calon lawan Mas Hendy nggak kaleng-kaleng menurut gua. Salah satu lawannya adalah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi, yang konon katanya dekat dengan Pak Jokowi. Ini ada juga nih yang nyodok nih, Diko Ganinduto. Nah, ini Bupati Kendal nih, masih muda juga. Diko baru-baru ini nih mencuat karena apa? Digadang-gadang tandem nih nanti maju bareng Raffi Ahmad, cuy. Nah, pertarungan menuju kursi Jateng 1 ya, diprediksi ketat, bos. Beneran. Dengan masing-masing calon nih membawa visi dan misi untuk memajukan provinsi ini, siapapun yang terpilih, harapannya mampu apa? Melakukan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jateng dong. Itu harus. Nah, menurut mantan gubernur Jateng, 2 periode nih, si rambut putih Mas Ganjar Pranowo. Kriteria untuk menduduki kursi Jateng 1 nih, haruslah orang yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan 3 prinsip. Mudah, murah, dan cepat, guys. Nah, menurut lu semua nih, kira-kira siapa yang pantas jadi Jateng 1? Gua Singgi, ciao!